Pulau Penyengat Indrasakti, sebuah pulau istimewa di Kepulauan Riau. Harum namanya hingga ke mancanegara. Berjarak lebih kurang 2 km dari pelabuhan Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Transportasi air dengan perahu-perahu bermesin atau yang lebih dikenal dengan sebutan pompong selalu tersedia setiap saat, mengangkut penumpang hilir mudik ke Pulau Penyengat. Satu pompong bisa memuat penumpang sebanyak 15 orang. Setelah membeli tiket pompong, kita menunggu hingga cukup 15 orang penumpang. Tidak berapa lama, pompong pun berangkat ke Pulau Penyengat. Pulau yang syarat dengan nilai sejarah. Posisinya sangat strategis, tepat berada di hadapan muara Sungai Carang atau Sungai Riau, yang di hulunya pernah menjadi pusat pemerintahan Kemaharajaan Kesultanan Melayu. Perairan Riau ini semenjak dulu hingga saat ini adalah salah satu perairan yang padat dengan lalu lintas perkapalan, baik oleh kapal-kapal penumpang maupun kapal-kapal kargo perdagangan. Silih berganti berseliweran di perairan yang terhubung langsung dengan Selat Singapura dan Selat Malaka yang terkenal. Setelah lebih kurang 12 menit perjalanan pompong, kita pun sampai di Pulau Penyengat. Masjid Raya Sultan Pulau Penyengat tampak mencolok di antara bangunan-bangunan lainnya. Menaranya dengan kubah-kubah bergaya Turki menjulang tinggi mencapai 18 meter. Masjid Sultan Penyengat ini termasuk masjid yang mula-mula menggunakan kubah di Indonesia. Masjid Sultan dibina pada masa pemerintahan yang di-Pertuan Muda Raja Abdul Rahman. Makam beliau terdapat di belakang masjid. Di sebelah atasnya adalah Bukit Kursi, yang juga sekaligus benteng pertahanan Kesultanan Lingga pada masa Raja Abdul Rahman. Di kaki bukit bahkan terdapat sebuah bangunan sebagai gudang mesiu. Jadi sebelum menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Riau Lingga, dan sebelum menjadi tempat kedudukan, tempat tinggal Engku Putri Raja Hamidah, Pulau Penyengat ini adalah pulau perbentengan. Itu dimulai pada abad 18 ketika terjadi perang antara Raja Haji Fisabilillah yang di-Pertuan Muda Riau keempat. Waktu itu kedudukan istananya di Hulu Riau, di Kota Piring. Nah, pada waktu itu beliau berperang dengan VOC Belanda, dan Pulau Penyengat ini menjadi salah satu benteng, kawasan benteng, pulau perbentengan yang melindungi pusat pemerintahan kerajaan waktu itu Johor Riau Pahang yang berada di Hulu Riau, di Sungai Riau atau di Riau Lama. Nah, di Pulau Penyengat pada waktu itu ya terdapat sekitar 5 benteng, dan kemudian ditambah satu benteng baru pada zaman Raja Abdul Rahman. Nah, dalam laporan satu orang Belanda namanya Brunskop itu, bahwa Abdul Rahman ini, Raja Abdul Rahman pernah membangun suatu benteng baru lengkap dengan gudang mesiu. Gedung mesiu atau gudang mesiu, gudang obat bedil, ini juga disebut sebagai gudang obat bedil marhum Abdul Rahman. Itu dicatat dalam catatan harian Encik Dolah pada tahun 1903. Jadi total semuanya ada, ini menurut catatan saya yang terakhir itu, ada 6 benteng di Pulau Penyengat. Umumnya itu adalah benteng tanah. Memang benteng cara orang Melayu, benteng pertahanan cara orang Melayu. Dan di samping itu juga terdapat beberapa parit pertahanan yang antara lain itu menghubungi satu benteng dengan benteng lainnya. Seperti di sebelah selatan sana ada benteng Bukit Penggawa namanya,
Dan itu rupanya ada parit yang menghubungi dengan satu benteng di bawahnya, di kaki bukit, Bukit Penggawai itu. Dan itu belum diteliti lebih lanjut, baru beberapa bulan yang lalu terungkap setelah juru pelihara benteng tersebut membersihkan kawasan benteng itu, dan itu rupanya cocok dengan peta lama Pulau Penyengat yang menggambarkan kawasan benteng dan jaringan antara satu benteng dengan benteng lainnya. Benteng Bukit Kursi adalah benteng terakhir yang dibangun di Pulau Penyengat. Jauh sebelum itu, beberapa benteng sudah ada di Pulau Penyengat, mulai dari era Kesultanan Johor Riau hingga era Kesultanan Lingga, melindungi pusat pemerintahan di Hulu Riau, Tanjung Pinang, Pulau Bintan. Kita sekarang berada di Bukit Kursi namanya, salah satu tempat yang tinggi di Pulau Penyengat. Nah, di Bukit Kursi ini terdapat sebuah benteng peninggalan Kerajaan Riau Lingga yang namanya sama dengan nama bukit, yaitu Benteng Bukit Kursi. Nah, kita berdiri di salah satu bastion benteng ini. Jadi ada 4 bastion. Benteng ini 4 persegi, dan benteng Bukit Kursi ini berbeda dengan benteng-benteng yang lain di Pulau Penyengat karena dia sudah menggunakan batu. Jadi diperkuat dengan batu. Kalau benteng yang lain itu benteng tanah semua. Jadi tanah yang digali, ada bagian yang menjadi parit, ada bagian yang menjadi dataran benteng, dan ada bagian yang menjadi tempat tinggal penjaga benteng gitu. Di benteng ini kita masih dapat melihat beberapa meriam besi, umumnya adalah meriam VOC atau meriam Eropa gitu ya. Di depan kita hanya ada 2 ini, dan di bastion yang lain ada 1, ada yang ada 2. Nah, di Pulau Penyengat pada masa lalu itu terdapat ratusan meriam. Jadi ada meriam Eropa, juga ada meriam orang Melayu yang biasanya disebut lela. Dan meriam-meriam pada masa lalu itu tidak hanya dari besi, juga ada dari perunggu. Nama Penyengat sendiri berasal dari sebutan sejenis hewan serangga yang pada suatu masa pernah menyengat para pelaut yang hendak mengambil air tawar di pulau ini. Nama pulau ini berasal dari nama sejenis lebah atau penyengat itu. Jadi pada satu hari, menurut catatan Raja Muhammad Yunus Ahmad itu, ada bahtera Bayintan itu akan melintas dan singgah ke sekitar Selat Riau ini. Kemudian mereka kekurangan air gitu, kekurangan air tawar di kapalnya, lalu singgahlah ke pulau ini, pulau yang belum bernama. Nah, ketika singgah itu mungkin ada sesuatu yang salah atau apa gitu kan, mereka diserang oleh jenis lebah. Nah, disengat, dan karena disengat itu ada beberapa orang diantaranya yang meninggal gitu. Nah, sejak itulah apabila orang akan ke pulau ini mengambil air lagi gitu, akan disebut itu ke Pulau Penyengat gitu. Nah, menurut catatan Raja Muhammad Yunus ini, lebah yang menyengat anak-anak kapal dari bahtera Bayintan itu bersarang pada sebatang pokok simpo. Orang Melayunya menyebut pokok simpo, tapi dalam dalam bahasa Indonesia pokok simpur. Daunnya lebar gitu ya. Oleh orang Tionghoa biasa digunakan untuk membungkus mie miskin itu. Orang-orang Jawa biasanya menggunakan untuk membungkus tapai. Ada satu pokok simpo yang besar, itu tumbuh di satu bukit. Nah, di bukit itulah nanti kelak didirikan Masjid Pulau Penyengat gitu.
Pada masa Sultan Mahmud Syah III atau Sultan Mahmud Riayat Syah, era Kesultanan Johor Pahang Riau Lingga yang pusat pemerintahannya sudah berpindah dari di hulu Riau, Sungai Carang atau Sungai Riau Pulau Bintan ke Daik Pulau Lingga. Pulau Penyengat diserahkan kepada Engku Putri Raja Hamidah binti yang dipertuan muda Raja Haji Fisabilillah sebagai hadiah pernikahan. Jadi Engku Putri Raja Hamidah menikah dengan Sultan Mahmud Riayat Syah di Tanjung Unggat. Nah, di sekitar setahun atau 2 tahun mereka tinggal di Tanjung Unggat. Kemudian Sultan Mahmud pada tahun 1802 itu memerintahkan kepada punggawa Bakak yang kebetulan waktu itu memang tinggal di Penyengat untuk menebas, membersihkan Pulau Penyengat. Kemudian diperintahkan juga membangun istana lengkap dengan kota dan paritnya, juga ada masjid waktu itu. Tapi bukan yang sekarang ini, masjidnya masih mungkin dari kayu. Nah, setelah bangunan istana itu selesai, kompleks istana itu selesai dan masjid selesai, itu tak salah petang hari itu, hari Sabtu harinya, Sultan Mahmud itu menitahkan, menghadiahkan, menyerahkan Pulau Penyengat dan pulau-pulau di sekitarnya ini kepada Engku Putri Raja Hamidah dan menjadi hak milik Engku Putri Raja Hamidah. Makam Engku Putri Raja Hamidah terdapat di sisi sebelah kiri Masjid Sultan Pulau Penyengat. Di komplek pemakaman beliau, banyak pula terdapat makam-makam para tokoh Kesultanan Riau Lingga, makam Raja Ali Haji, pahlawan nasional Indonesia. Beliaulah yang terawal menyusun dasar-dasar tata bahasa Melayu lewat karyanya yang berjudul Pedoman Bahasa. Karangannya yang lain ialah Gurindam 12 yang begitu bersahaja. Gurindam 12 Gubahan Raja Ali Haji dengan Bapa janganlah durhaka supaya Allah tidaklah murka. Dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai supaya boleh naik ke tengah balai. Gurindam 12 Gubahan Raja Ali Haji, Raja mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagadui, betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasar dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.
Gurindam 12 Gubahan Raja Ali Haji. Engku Putri Raja Hamidah mempunyai seorang anak angkat keturunan Tionghoa, seorang kapitan Tionghoa di Tanjung Pinang. Anak angkat beliau inilah yang kemudian membangun komplek pemakaman Engku Putri dengan gaya atap berarsitektur Cina, kemudian direnovasi hingga bentuk yang sekarang bisa kita jumpai. Makam yang di-Pertuan Muda Raja Ja'far berada di bagian selatan Pulau Penyengat. Di masa beliaulah kedudukan yang di-Pertuan Muda Kesultanan Johor Pahang Riau Lingga pindah dari Hulu Riau, Pulau Bintan ke Pulau Penyengat. Engku Putri Raja Hamidah sendiri adalah saudarinya. Dengan demikian Sultan Mahmud adalah iparnya. Komplek pemakaman Raja Ja'far juga dibangun menyerupai musola dengan dinding yang sangat tebal. Bahkan di depannya terdapat 2 buah kulah, tempat mengambil air wudhu. Terdapat ratusan nisan makam di komplek pemakaman Raja Ja'far ini dengan ukuran dan model yang bermacam-macam. Sebenarnya hampir keseluruhan areal kampung terentang di pulau seluas lebih kurang 240 hektar ini adalah komplek istana yang sebagiannya belum direstorasi dan masih menyatu dengan rumah-rumah penduduk. Jadi sekarang kita misalnya sedang berada di komplek makam Raja Ja'far yang di-Pertuan Muda Riau ke-6 dan Raja Ja'far ini adalah yang di-Pertuan Muda Riau pertama yang tinggal di Pulau Penyengat atau membangun istana di Pulau Penyengat. Jadi komplek makam Raja Ja'far ini berada pada satu kawasan yang dulu disebut Kota Rentang. Jadi Kota Rentang itu adalah kawasan berpagar yang merentang panjang, pagar batu yang mengelilingi komplek istana Raja Ja'far di Kota Rentang. Sisa-sisa dari Kota Rentang itu masih dapat dilihat di pinggir-pinggir jalan di depan makam ini. Nah, jadi artinya pada satu situs istana itu kemudian berdiri istana-istana lain atau bangunan-bangunan lain. Nah, makam Raja Ja'far ini mirip dengan bangunan masjid, berkubah-kubah dan juga punya mihrab. Ini salah satu makam yang unik sebenarnya di Pulau Penyengat. Ada yang menduga ini adalah satu tempat ibadah, apakah itu masjid atau surau atau musola, bagian dari istana Raja Ja'far di kawasan Kota Rentang ini. Tapi yang jelas dia sekarang berfungsi sebagai makam. Dan di dalamnya tidak hanya ada makam Raja Ja'far yang di-Pertuan Muda Riau ke-6, juga ada makam anaknya, Raja Ali marhum Kantor yang di-Pertuan Muda Riau ke-8 dan istrinya juga. Di tengah Pulau Penyengat, antara Masjid Sultan dan makam Raja Ja'far, terdapat sebuah bangunan istana yang bagian depannya masih utuh, sementara bagian belakang menyisakan fondasi dan pecahan terakota. Berkemungkinan bangunan bagian belakang aslinya berupa bangunan panggung dari kayu. Bangunan ini disebut sebagai Istana Kantor. Jadi di pulau ini, selain masjid yang sangat terkenal itu, Masjid Pulau Penyengat, ada benteng, ada makam-makam raja-raja, komplek makam raja-raja, ada apa lagi? Yang juga sangat penting, juga di Pulau Penyengat banyak komplek istana. Ya, ada lebih dari, saya mencatat, ada 15 komplek istana di Pulau Penyengat. Itu sejak 1820-an sampai tahun 1911 ketika pemerintahan Sultan yang terakhir berakhir. Nah, sekarang kita berada di komplek Istana Kantor
istana ini adalah milik Yang di-Pertuan Muda Riau ke-7, Raja Ali marhum Kantor atau Raja Ali Ibni Raja Ja'far. Nah, istana ini beberapa bagiannya masih utuh. Ini adalah gerbang, dan di belakang kita ini adalah dapur dan tandas. Ada kamar mandi, ada dapur, ada tandasnya, ada sumur. Dan di depan komplek dapur ini ada danau. Ada tangga turun ke jalan, terus di depan ada danau. Dan danau ini terhubung ke laut dengan melalui sebuah sungai kecil yang kemudian menjadi parit. Sampai sekarang bekas-bekasnya masih dapat dilihat. Istana ini gabungan arsitekturnya antara Eropa dan Melayu. Dan di Eropa, dan terlihat dari bangunan-bangunan yang masih tersisa sekarang ini. Kemudian dari pagar-pagarnya. Nah, yang di belakang kita ini ada runtuhan tapak bangunan. Sebagian dari bangunan ini adalah bangunan panggung. Mungkin ini yang berarsitektur Melayu. Dari sekitar bangunan masih dapat dilihat lantai-lantai aslinya, yaitu berupa terakota yang terbuat dari tanah liat merah. Gitu. Kantor itu berasal dari bahasa Belanda. Ya, kantor, office. Mungkin dulu di sini Yang di-Pertuan Muda Riau juga berkantor, tempat dia bekerja, sehingga disebut istana kantor. Nah, istana ini dipakai oleh Yang di-Pertuan Muda Raja Ali hingga beliau wafat. Dan di istana inilah beliau menerima kunjungan-kunjungan residen Riau, dan banyak catatan Belanda tentang istana ini. Apa saja yang terdapat di istana ini, perabotannya seperti apa gitu, dan apa saja kegiatan yang dilakukan di istana ini banyak dicatat oleh orang-orang Eropa yang pernah mengunjungi istana ini pada abad 19. Areal Balai Adat di bagian yang berlawanan dengan Masjid Sultan di Pulau Penyengat ini adalah kawasan yang dipersiapkan untuk kepentingan wisata sejarah di Pulau Penyengat. Sebuah bangunan balai adat lengkap dengan bangunan-bangunan pendukungnya, berdiri bercecer sangat indah dengan rumah-rumah penduduk di bibir pantai Pulau Penyengat. Banyak sekali tokoh-tokoh besar Kesultanan Melayu dimakamkan di Pulau Penyengat. Raja Haji Fisabilillah, Raja Ja'far, serta Yang di-Pertuan Muda lainnya. Kemajuan yang begitu pesat di Pulau Penyengat, baik secara fisik maupun spiritual, terutama pada masa Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah, Sultan terakhir Kesultanan Lingga, di mana jabatan Yang di-Pertuan Muda dan jabatan Sultan dirangkap oleh beliau. Dari pihak ayah, beliau adalah keturunan Yang di-Pertuan Muda, sedangkan dari pihak ibu, beliau adalah keturunan Sultan.